Selamat pagi para siswa SMP/MTS. Kita pada pagi hari ini akan membahas soal kompetisi sains nasional SMP tingkat kabupaten kota tahun 2020. Part 2 ya. Jadi pada part 1 kita udah buat nomor 1 sampai 5. Part 2 ini nomor 6 dan kita lihat saja. Semua penjelasan diambil dari buku ini ya. Buku ini teorinya lengkap, terinci dan yang memang dikhususkan untuk soal olimpiade. Walaupun bukunya sudah 5 tahun lebih, tetapi semua teorinya ternyata bermunculan di setiap OSK berikutnya. Sudah diprediksi ya. Anda boleh memiliki buku ini. Oke, kita akan buat nomor 6 part 2. Sebuah benda bermasa 10 kg meluncur di bidang datar. Ya. Jadi saya gambarkan soalnya ya. Gambarkan dulu permasalahannya ya, biar jelas kita baca kalimat per kalimat. Sebuah benda bermasa 10 kg meluncur di bidang datar. Jadi ini bidang datar licin. Ya, tidak ada gesekan maksudnya. Di sini benda, taruhlah benda itu mula-mula ada di sini ya. Masanya M. M ini diketahui ya. 10 kilo. Ya, anggap aja dia di A mula-mula. Meluncur di bidang datar licin, ya. Berarti kan di sini ada kecepatan ya. Taruhlah VA. Kemudian sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda. Berlawanan arah ya, ini ada kata berlawanan arah. Ya, jadi ada gaya. Ya, taruhlah gaya itu F. Nah, di sini ada gaya ya. F berlawanan arah. Jadi negatif ya nanti ya. 10 Newton negatif. Karena arah positifnya ke sana. Ya. Bekerja pada benda selama 10 sekon. Jadi dia bekerjanya selama 10 sekon saja. Ya. Sehingga energi kinetik benda menjadi 600 joule. Nah, taruhlah sampai sini ya. 10 detik itu sampai sini. Dia punya kecepatan VB ya. Tentu lebih kecil dari VA ya. Pasti lebih kecil dari VA. Kenapa? Karena diperlambat oleh F. Ya toh? Sehingga energi kinetik benda di B menjadi 600 joule. Nah, begitu kan soalnya, sketsanya. Berapakah energi kinetik benda mula-mula? Nah, ditanya energi kinetik di A. Berapa? Anda sudah tahu? Makanya saya bilang, energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat kan? Jadi ini akan sama dengan setengah m VB kuadrat. Ya kan gitu. M-nya tahu 10. Jadi ini sama dengan 5 VB kuadrat gitu ya. Nah, jadi dari sini saya harus cari VB kan gitu. Saya harus cari VB. Ini sudah selesai kan. Nih, VB. Nah, kemudian gerak dari A ke B. Nah, nanti kan rumusnya V sama dengan V0 plus AT ya. Ini rumusnya. Kalau Anda lihat, tentu di sini V0 ini awal. Ya, jadi awalnya itu di A. Ya, jadi kalau kita masukkan rumus V sama dengan V0 plus AT ya. Ini sebut aja persamaan satu nanti. Nah, gerak dari A ke B berarti A ini keadaan awal. Jadi ini VA. B ini keadaan akhir VB. Nah, jadi perhatikan VB-nya harus kita hitung. Ya. Nah. VA-nya ada nggak? Oh, sorry. Ini A, sorry. Ini A, sorry ya. Nah, jadi yang ditanya bukan VB tapi VA. Nah, ini yang ditanya. VA-nya yang ditanya ya. Berarti kita harus cari VB. VB kita bisa cari dari energi kinetik B ini. Ya. Jadi energi kinetik B sama dengan setengah
M VB kuadrat. Oke. Energi kinetik B 600. Ini 600. Ini tadi 5 VB kuadrat. Jadi dari sini kita dapat VB kuadrat sama dengan 120. Sehingga VB-nya sama dengan akar 120. Nah, begini. Ya. Nah, di sini jawabannya, kalau Anda lihat ini jawabannya angka, berarti kita harus dekati ini. Ini kalau Anda lihat, ini mendekati akar 121. Jadi kira-kira dekat dengan 11. Ya. Karena akar 121 dengan 120 hanya beda 1. Ini pasti 10,9 sekian. Bulatkan aja 11. Karena di sini tidak ada koma. Oke, VB udah ketemu ya. Ini 11, ya kan? Ya. Kita ingin VA. VA yang kita inginkan kan? Ini. T tahu 10. Ya. Nah, begini kan? T-nya tahu 10. Ini. Nah, percepatan bisa kita dapat dari rumus ini. F sama dengan M kali A. Ya, di sini diperlambat. F-nya min 10. Gitu ya. Masanya tadi 10 kali A. Jadi A-nya sama dengan min 1. Nah, masukkan di sini. A-nya min 1 kan. Jadi 11 sama dengan VA min 1 kali 10. Jadi dari sini kita dapat VA-nya 21. Nah, dapat sekarang. Masukkan ke sini. Ke nomor 1, ya kan? Maka kita dapatlah energi kinetik A. Oke. Kita hitung ya. Jadi energi kinetik A sama dengan ini tadi ya, 5 VA kuadrat ya. Lihat nomor 1. Jadi sama dengan 5, VA-nya 21. 21 kuadrat. 5 kali 21 kali 21. Iya. Sekarang jawaban yang mendekati yang mana? Ya, ini kan pembulatan ya. Pembulatan ini. Oke, ini 105 kali 21. Nah. Ya, kalau kita 100 saja. Kita kalikan 20. Hasilnya ini misalnya ini, biar ngitung cepat, 2000. Nggak ada ya. Ya, nggak ada. Tidak ada jawabannya ya. Jadi ini salah ini ya. Jadi Anda lihat nanti apakah saya yang salah atau ini. Jadi kita akan diskusikan apakah saya salah atau ini salah pilihan. Jadi menurut saya 2000 lebih ya. Pokoknya lebih besar dari, kalau Anda hitung tepat ini sekitar 2200 ya joule. Sekitar 2200 joule ya. Kalau saya tidak salah hitung ya. Jadi 2200. Oke. Nanti saya periksa lagi. Silakan diperiksa juga ya. Kalau mengerjakannya sih nggak terlalu susah. Oke, kita terus. Berapa menit? Oke, kita lihat nomor 7. Ya. Nomor 7 ini masih berkaitan dengan teorema usaha energi mekanik. Yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif. Di sini gaya non-konservatifnya adalah F. Itu sama dengan perubahan energi mekanik. Ya. Perubahan energi mekanik. Ya, perubahan energi mekanik itu adalah perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Oke. Nah, kita baca soalnya ya, sambil kita gambar skets masalah. Sebuah bola, jadi ada bola, masanya 500 gram, berarti 0,5 kilo. Dilemparkan vertikal ke atas, taruhlah bolanya di sini ya. Ini posisi awal ya, O, ini posisi awal. Ya, anggap aja energi potensial di O ini 0. Dilemparkan vertikal ke atas, pasti harus ada kecepatannya kan. Ya, harus ada kecepatannya. Ini V0. Taruhlah gitu ya. Selama bola bergerak, jadi dia akan bergerak ya. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas. Jadi gaya 1 Newton ini berarah vertikal ke atas.
Jadi ini ada gaya di sini. Berarah vertikal ke atas. Besarnya 1 Newton. Bekerja pada bola. Ketika mencapai posisi tertinggi, di sini, ini posisi tertinggi lah ya. Taruh ini A. Ini adalah posisi tertinggi. Ya. Posisi tertinggi. Ya, Anda sudah tahu kalau di posisi tertinggi itu pasti berhenti sesaat kan? Baru turun. Ya. Jadi V di A itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain energi kinetik di A itu sama dengan 0. Ya. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang. Jadi energi kinetik bola telah berkurang 16 Joule. Berkurang itu berarti min ya. Min 16 Joule. Ya, min ini artinya berkurang. Dari nilainya sewaktu dilemparkan. Dari nilainya sewaktu dilemparkan ya. Dari nilainya sewaktu dilemparkan. Jika percepatan gravitasi 10, gravitasi diketahui 10, di posisi tertinggi energi potensial bola adalah, yang ditanya adalah energi potensial di posisi tertinggi, energi potensial A, begini. Ya. Energi potensial. Oke, kita mulai gunakan rumus ini. WF sama dengan delta EM. Ya. Delta EM adalah delta EP plus delta EK. Oke. Yang ditanya energi potensial di A ya. Oke. Jadi kalau kita masukkan sekarang usaha oleh gaya F. Nah, searah kan? Kalau Anda lihat searah dia dengan perpindahannya. Perpindahannya kan ini. Ke atas ini. Perpindahan ini delta S. Nah, ini yang kita anggap tinggi kan? H. Jadi W adalah F searah jadi plus ya. F kali delta S ya. Delta S-nya di situ H. Sama dengan delta EP. Oke. Delta EK-nya berapa? Min 16. Nah, perhatikan ya delta EP ini. Delta EP itu perubahan itu selalu akhir dikurang awal. Jadi energi potensial di A, akhir ini kan ya. Ini akhir. Dikurangi energi potensial awal. EP 0. Ini awal. Dan energi potensial di 0 nih, yang rendah ini kita anggap 0. Kan dia berubah terhadap ini 0. Ini kita samakan dengan 0. Jadi delta EP ini sama dengan energi potensial A. Ditanyakan dalam soal. Ya, ditanyakan dalam soal. Jadi delta EP ini sama dengan energi potensial. Jadi ini yang ditanya. Ya. Oke, kita masukkan dulu besaran yang diketahui. F-nya berapa? 1. Jadi ini 1H sama dengan delta EP dikurangi 16. Atau delta EP sama dengan ini pindah ke sini kan. 16 tambah H. Ini ditanya. Ya, sebut aja ini persamaan bintang. Jadi tujuan kita sekarang bagaimana kaitan delta EP dan H. Ya, kaitan delta EP dan H. Itu penting ya. Nah, oke. Sekarang perubahan energi potensial itu tadi kan ini penting, ini rumus ini belum kita pakai. Delta EP itu adalah energi potensial H. Energi potensial itu kan rumusnya MGH kan? Ya, MGH. MGH tentu hanya HA. M-nya berapa? 0,5 ya. Nih, 0,5. Gravitasi 10. HA-nya. HA-nya ini. H. Sama dengan H ini kan? Ya, dihitung dari 0 kan? Jadi sama dengan H. Jadi delta EP itu sama dengan 0,5 kali 10, 5H. Nah, jadi delta EP itu sama aja dengan 5H. Jadi kita bisa hitung hanya substitusi ke sini ya. Delta EP-nya 5H. 5H sama dengan, jadi disubstitusi ke sini. 16 tambah H. Ini pindah ke sini 4H sama dengan 16. Dari sini kita dapat
hanya sama dengan 4. Nah, kalau sudah dapat hanya 4, substitusi lagi ke bintang. Karena yang ditanya delta EP itu kan. Ya, delta EP akan sama dengan 16 tambah 4. Jadi sama dengan 20 Joule. Nah, inilah energi potensial di A ya. Anda sudah tahu tadi ya, delta EP itu sama dengan energi potensial di A. Ya, jadi ini sama dengan energi potensial di A. 20 Joule. Jadi jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 8. Ya, kalau kita baca, sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam, kemudian ke kiri. Oke. Ini kayaknya ditanya perpindahan ya. Konsep perpindahan, Anda sudah tahu konsep perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke suatu posisi akhir. Oke, kita anggaplah dia mulai di sini ya. Anggaplah awalnya ini O. Ini awalnya dari sini dia. Sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam. Ya, jadi taruhlah dia bergerak ke kanan sini ya. Ya, ini 2 jam. Kemudian ke kiri. Nah, dari sini dia tiba di sini, tiba di A, dia bergerak ke kiri. Selama 1 jam. Sehingga akhirnya dia tiba di tujuannya. Taruhlah tujuannya ini B. Ya. Ini posisi akhirnya. Jika kelajuan kendaraan itu tetap 80 km per jam. Jadi kelajuan kendaraan itu 80 km per jam. Tetap. Jadi kelajuan ke sini dianggap 80 km per jam, kelajuan ke sini juga 80 km per jam. Berapa perpindahannya? Perpindahan itu kan dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi perpindahan ke sana. Ya. Nah, jadi Anda lihat ke kanan ya. Perpindahannya ke kanan. Ya, jadi otomatis tinggal 2 ya. Kalau enggak B, D. Nah, besarnya yang merah ini. Ya, yang merah. Nah, kalau ini Anda hitung 2 jam, 2 kali 80 kan? 160. Ini kalau Anda hitung 1 jam, 1 kali 80. 80 kilo. Dengan demikian ini 160, ini 80. Berarti yang merah ini adalah 80 km. Karena selisih kan. Jadi jawabannya B. Ya. Jadi perpindahannya yang ini. Kalau jarak 160 tambah 80. Jadi kalau jarak 160 tambah 80. 240. Tapi tidak ada arah. Kalau jarak cuma begini aja jawabnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Ini tidak terlalu susah. Nomor 9. Sebuah benda bermasa. Jadi bendanya bermasa 250 gram ya. Oke, jadi ini 0,25 kilogram. Meluncur di bidang datar licin. Nah, ini berarti bidang datar kan. Licin. Tidak ada gesekan. Ya, meluncur bidang datar licin. Nah, taruhlah dia mulai dari O, ini keadaan awal. Dengan kecepatan V. Kecepatannya V. Di sini ya. Kecepatannya V. Kemudian benda ditahan oleh gaya tetap. Jadi selama dia bergerak ini benda ditahan oleh gaya tetap. F-nya tetap. Ditahan berarti kan melawan ya. Memperlambat. 0,5 Newton. Akibatnya dia akan bergerak diperlambat kan. Selama 3 sekon. Sehingga benda berhenti. Jadi di sini itu. Ini waktunya 3 sekon. Gaya ini bekerja. 0,5 Newton ini bekerja dan dia tiba di A, taruhlah ini keadaan akhir. Di sini dia berhenti. Berhenti berarti VA-nya 0. Oke. Jadi ini rumusnya hanya GLBB diperlambatkan V0 V sama dengan V0 plus AT. Jadi kalau dia bergerak dari O ke A, O itu ini, A itu ini. Jadi ini VA akan sama dengan VO. Ya. Nah, ditambah AT, A-nya Anda hitung. A-nya ini kan perlambatan nih, F tetap, tapi ke kiri, jadi min ya.
Jadi F per M. Cuman karena F-nya ke kiri diperlambat. Min 0,5 dibagi 0,25. Jadi sama dengan min 2. Ya, jadi masukkan ke sana. Ya. VA sama dengan V0, A-nya min 2 kali T-nya 3. Ya. Berapakah nilai V? Jadi V yang ditanya. Ya kan? V di A sekarang kita masukkan 0 kan? Berhenti. Jadi ini 0. V0-nya ditanya V. 2 kali 3, 6. Jadi dari sini kita dapat V-nya sama dengan 6. Ya. Jadi ini mudah, nggak terlalu susah. Jawabnya D. Oke. Grafik posisi terhadap waktu untuk siap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap itu GLB kan ya. Kecepatan tetap itu gerak lurus beraturan, ya. Gerak lurus beraturan kan persamaan posisinya apa? X sama dengan X0, X0 itu posisi awal. Kalau tidak diketahui dianggap 0 kan gitu. Ditambah kecepatan tetap V kali T. Nah, kita ditanya grafik X terhadap T. Grafik X terhadap T. Jadi ini X, ini T. Jadi maksudnya seperti itu. Ini T, ini X. Nah, itu Anda sudah tahu. Ini bilangan ya. Ini juga bilangan. Jadi kalau Anda lihat ini fungsi linear ini. Pangkat 1 kan? Fungsi linear. Ya. Pangkat 1. Jadi jawabannya ini. Berupa kurva linear. Jadi dia akan berupa garis seperti ini. Nah, Anda sudah tahu. Ini adalah waktu T-nya 0, X-nya X0. Kan begini. Nah ini grafiknya. Kemudian ini ada kemiringan ya. Taruhlah kemiringannya theta. Maka tangen theta ini akan sama dengan koefisien dari T. Ini gradien kan? Ya, gradien itu koefisien dari T. Jadi ini. Nah, jadi linear. Jawabnya A. Ya, demikian yang bisa saya berikan untuk part 2 sampai nomor 10. Jadi part 3-nya nanti nomor 11 dan seterusnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti video saya, Martin Kanginan. Jika Anda senang silakan di-subscribe. Dan yang sudah subscribe bisa like atau memberi komentar. Supaya kami bisa melayani Anda dengan lebih baik lagi, makin lama makin baik. Sesuai dengan yang saya harapkan. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.